Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Di pertemuan ke-9 kali ini Bapak akan menyampaikan materi itu mengenai pasar. Sebelum Bapak menjelaskan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Ada di sini yang mengerti apa itu pasar? Ya, Bapak akan jelaskan. Pasar itu adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli dengan harga yang telah disepakati untuk transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Untuk mendefinisikan pasar dengan lebih mudah, maka terdapat beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama itu adanya pihak penjual yang akan menjual barang atau jasa. Adanya pihak pembeli. Yang kedua, adanya pihak pembeli yang akan membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga itu terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Peranan pasar di sini penting untuk semua pelaku ekonomi, baik untuk produsen, konsumen, distributor, ataupun pihak-pihak lainnya, misalnya pekerja, pemerintahan, dan sebagainya. Adapun peran pasar sebagai berikut. Yang pertama itu mempermudah konsumen memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini untuk masyarakat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan pasar, maka kebutuhannya akan lebih mudah untuk tercukupi apabila untuk mereka yang tinggal jauh dari pasar. Yang kedua, mempermudah penjual barang dan jasa yang telah dihasilkan. Selain pihak konsumen, terdapat pelaku pasar yang utama lainnya, yaitu para penjual atau produsen. Produsen merupakan orang atau pihak yang kegiatannya adalah memproduksi barang atau jasa dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen, sehingga produsen akan memperoleh keuntungan guna untuk menjalankan kegiatan produksi selanjutnya. Dengan demikian, bisa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dalam rangka untuk mendukung bagi pihak produsen, maka mereka akan membutuhkan pasar. Yang ketiga, peran pasar. Pasar sebagai distributor atau pedagang pasar berperan mempermudah kegiatan distribusi. Jadi di sini dijelaskan bahwa terdapat barang dan jasa yang cara pendistribusiannya dijalankan secara langsung, dan ada sebagian barang atau jasa yang pendistribusiannya dilakukan secara tidak langsung. Jika secara langsung, maka antara produsen dan konsumen dapat bertemu tanpa perlu adanya perantara atau distributor. Yang ketiga itu fungsi pasar. Fungsi pasar itu selain sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, fungsi pasar itu secara ekonomi antara lain fungsi sebagai fungsi distribusi. Jika terjadi gangguan pada distribusinya, maka yang terjadi harga menjadi tinggi atau mahal. Hal ini karena tidak ada tempat untuk menyalurkan barang dan produsen kepada para konsumen. Dengan adanya pasar, maka memiliki fungsi untuk memperlancar penyaluran barang-barang yang produksi dan konsumen, atau dapat dikatakan bahwa pasar mempunyai fungsi distribusi. Maksudnya di sini dalam artian itu pasar itu sebagai tempat penyaluran. Yang kedua, fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Pada setiap barang terdapat dua jenis harga yang melekatnya. Kedua jenis harga tersebut adalah harga subjektif dan objektif. Di sini harga subjektif itu adalah harga yang dikehendaki oleh pihak penjual atau pihak pembeli.
Sedangkan harga objektif adalah harga yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli setelah adanya proses tawar-menawar. Harga objektif disebut juga sebagai harga pasar. Hal ini dikarenakan proses tawar-menawar yang terjadi antara pembeli dan penjual tempatnya terjadi adalah di pasar. Yang ketiga itu fungsi pasar mempunyai sebagai fungsi promosi. Kegiatan promosi adalah kegiatan yang bertujuan supaya orang lain bersedia untuk mengikuti apa yang diinginkan dari pihak yang mempromosikannya. Tempat promosi yang sering dipakai dan efektif adalah pasar. Sehingga dengan demikian pasar memiliki fungsi sebagai tempat untuk mempromosikan barang-barang yang sudah dihasilkan oleh produsen. Di sini jelas dinyatakan bahwa pasar itu sebagai promosi sebagai untuk mengenalkan barang-barang atau hasil karya produsen kepada konsumen. Dan yang keempat itu fungsi pasar itu pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. Maksudnya di sini perekonomian yang stabil akan menyebabkan masyarakat menjadi sejahtera dan makmur. Namun jika perekonomian tidak stabil, maka kesejahteraan dan kemakmuran dari masyarakat akan terganggu. Stabilitas ekonomi terganggu pada tersediaan barang dan jasa kebutuhannya masyarakat. Apabila barang atau jasa kebutuhan masyarakat tersebut yang harganya terjangkau, maka perekonomian akan stabil. Dan sebaliknya, apabila barang atau jasa kebutuhan tidak tersedia dan harga yang terjangkau, maka yang terjadi adalah perekonomian menjadi tidak stabil. Sebagai tempat yang digunakan untuk menyediakan barang jasa kebutuhan dari masyarakat, maka pasar memiliki fungsi untuk mengatur stabilitas perekonomian masyarakat. Apabila terjadi kekurangan barang atau jasa di pasar, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah dengan mengadakan operasi pasar, yaitu menjual terhadap barang-barang yang langka di pasaran. Namun, apabila di pasar terjadi kelebihan stok, maka pemerintah dapat menstabilkan dengan cara membeli untuk mengurangi pemasukan yang ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ditanyakan, Bapak di sini akan mengasih sedikit tugas. Tugasnya itu adalah membuat makalah itu mengenai macam-macam pasar. Di sini Bapak minta untuk macam-macam pasar itu harus terdiri dari 5. Yang pertama itu menurut jenis pasar yang dijual belikan. Kedua, menurut luasnya jaringan distribusi. Yang ketiga, menurut waktu tenggangnya antara pembeli dan penjual. Yang keempat, menurut sifatnya. Dan yang kelima itu menurut strukturnya. Baik, sampai di sini Bapak akan absen terlebih dahulu, tapi sudah Bapak absennya itu Bapak sudah absen dari yang masuk join aja hari ini. Mungkin cukup dari Bapak, tapi Bapak ada sedikit motivasi buat anak-anak Bapak itu, yaitu kita sebagai manusia itu haruslah mengejar cita-cita, walaupun kejarlah cita-cita itu lambat daripada tidak sama sekali. Maksudnya di sini kita itu tidak pandai, tapi teruslah belajar. Sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum